Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu anna Allaha syadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Ya Allah ya Bakarim, inna i'lamu, dan ketahuilah ayat Surat Al-Ma'idah ayat 98. I'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu syadidul iqab, zat yang syadid, berdahsyat di dalam siksaannya. Syadidul iqab, zat yang sangat dahsyat di dalam siksaannya, li'a'daihi, bagi musuh-musuhnya Allah atau orang-orang yang menentang pada Allah. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah itu ghafurun, zat yang ahli maha mengampun, ahli memberikan ampunan. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah itu ghafurun, yang ahli memberikan ampunan, li awliyaihi, pada kekasih-kekasih Allah. Rahimun, yang maha pengasih, bihim, dengan awliya. Ma'al rasuli illal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ma'al rasuli, ma'al rasuli, tidak ada itu bagi para rasul. Ma'al rasuli, tidak ada itu bagi para rasul, illal balaghu, kecuali menyampaikan lakum, pada kalian semua. Tidaklah para rasul kecuali tugasnya adalah untuk menyampaikan risalah. Wallahu, dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu ya'lamu, mengetahui Allah, ma, pada perkara, maf'ulnya tubduna, yang menampakkan engkau pada ma, ay tudhiruna, maksudnya yang kalian semua menampakkan, bayaniyahnya minal amali, dari perbuatan. Allah maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan, dari perkara yang nampak, wama, dan perkara taktumuna, yang kalian sembunyikan pada ma, ay tuhmuna, maksudnya yang kalian sembunyikan, minhu, dari amal. Ay tuhmuna, maksudnya yang kalian sembunyikan pada ma, minhu, dari amal. Begitu juga Allah mengetahui dari apa-apa yang kalian sembunyikan dari amal perbuatan kalian. Tidaklah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali semua dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jatuhnya satu daun yang ada di dunia ini Allah maha mengetahui. Begitu banyak pepohonan, satu daun yang rontok yang jatuh Allah maha mengetahui. Wa yajazikum, ya maka Allah akan membalas pada kalian semua, bihi, dengan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik yang nampak kita lakukan ataupun yang kita sembunyikan. Qul, katakan oleh Muhammad, la yastawi, tidaklah sama, la yastawi, tidaklah sama, al khabisu, perkara yang haram, al haramu, maksudnya perkara yang haram, wat thayyibu, dan perkara yang halal, al halalu, maksudnya perkara yang halal, gak sama. Ya, katakanlah oleh Muhammad bahwa tidaklah sama antara barang haram dengan barang halal. Maka walau a'jabaka, walaupun mengagumkan padamu atau menyenangkan bagimu, Aisarroka, maksudnya menyenangkanmu, walaupun menjadikan itu semua membuat engkau menjadi senang. Apakah kasratul khabisi,
banyaknya perkara yang haram. Walaupun perkara yang haram ini membuat engkau senang, membuat engkau takjub, membuat engkau seakan-akan bahagia, nggak sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fattaqu, maka takutlah kalian semua Allah pada Allah. Takut bitaqihi, di dalam meninggalkan al-khabis. Hati-hati jangan sampai setiap amal perbuatan kita adalah hal-hal yang diharamkan. Walaupun itu di mata kita kelihatan enak dengan banyaknya perkara yang haram. Hubbud dunya ra'su, cinta dunia adalah sumber malapetaka, sumber dari segala permasalahan. Orang bisa berkorupsi ya karena cinta dunia. Orang bisa membunuh ya karena cinta dunia. Orang bisa melakukan segala hal ya karena cinta dunia. Dunia ra'su kulli khati'atin, cinta dunia berlebihan itu bisa menjadi sumber dari segala malapetaka hidup kita. Ya Allah ya Karim, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulil albabi, wahai orang-orang yang memiliki hati, mata hati, la'allakum, agar kalian semua itu tuflihuna, orang-orang yang beruntung. Tafuzuna, maksudnya orang-orang yang beruntung. Takutlah engkau kepada Allah di dalam meninggalkan perkara yang haram, wahai orang-orang yang memiliki pandangan hati, agar kalian beruntung di dunia wal akhirah. Ya. Wa nazala, dan turunlah ma aktsaru, ketika memperbanyak para sahabat, su'alahu, pada bertanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat banyak bertanya, banyak ngomong, ya, banyak ngomong, banyak bertanya, nanyanya hal-hal yang tidak terlalu prinsipil. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina la tas'alu, janganlah bertanya kalian semua an asya'a, dari segala sesuatu. An asya'a, dari segala sesuatu, itu beda, apabila ditampakkan, apa asya'a itu dihiru, maksudnya ditampakkan lakum, bagi kalian semua. Tasukum, maka menyusahkan kalian semua, pada ma, tasukum, maka menyusahkan apa syai, pada kalian semua. Lima, pada perkara fiha, di dalam syai, minal masyaqqati, dari masyaqqat. Ini nggak usah banyak tanya. Justru kalau kalian banyak tanya, sesuatu yang mudah akan menjadi akan menjadi masyaqqat buat kalian, akan menyusahkan diri kalian sendiri. Ya, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dijalani, jangan banyak tanya, ya. Maka tasukum akan menyusahkan apa syai, pada ma. Wa in tas'alu, dan apabila kalian bertanya anha, dari syai. Wa in tas'alu, dan apabila kalian bertanya anha, dari syai, hina yunazzalu, ketika diturunkannya Al-Qur'an di zamanin Nabi, di dalam zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tubda, maka dijelaskan apa syai' lakum, bagi kalian semua. Wal makna, adapun maknanya dari ayat tersebut, idza sa'altum, ketika kalian bertanya an syai'a, dari segala sesuatu, ya, sesuatu apapun, fi zamanihi, dalam zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yunazzil, maka diturunkan Al-Qur'anu, Al-Qur'an.
Jadi ketika kalian bertanya pada segala sesuatu, apapun yang kalian tanyakan, ya, maka ketika itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad, Allah langsung menurunkan wahyu, yaitu berupa bi'ibda'iha, dengan menjelaskan pada syai'. Ketika ada permasalahan, sahabat bertanya tentang permasalahan A misalkan, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wa mata abdaha, dan sewaktu-waktu dan ketika menjelaskan Allah pada syai', saatku maka ya, akan menyusahkan pada kalian semua. Saatku maka akan menyusahkan syai' pada kalian semua. Ya fala tas'alu, maka janganlah kalian bertanya anha dari syai'. Kalau memang Allah telah menurunkan tentang firman-Nya, tentang sesuatu yang telah ditanyakan, udah nggak usah ditanya lagi. Maka ketika nanti ditanya lagi, itu akan menjadi berat buat kan, seperti yang terjadi dalam surat Al-Baqarah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israil ketika disuruh menyembelih seekor sapi. Udah nggak usah nanya lagi. Ini ditanya sapi yang bagaimana, bentuknya bagaimana. Akhirnya menjadi berat bagi orang-orang Bani Israil untuk menyembelih sapi. Padahal kalau diperintahkan untuk menyembelih sapi, udah potong, nggak perlu banyak tanya lagi. Maksudnya seperti itu. Justru dengan pertanyaan yang timbul akan menjadi berat bagi kalian semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fala tas'alu, maka janganlah kalian bertanya anha dari syai'. Qad afa, sungguh memaafkan siapa Allah anha dari masalah. Ayat masalah itu maksudnya dari permasalahan kalian semua. Fala ta'udu, maka janganlah kalian kembali. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, zat yang maha pengampun, halimun, yang maha bijaksana. Qad sa'alaha, sungguh bertanya pada syai' ayil asya', maksudnya pada perkara. Siapa qaumun, satu kaum min qablikum, dari sebelum kalian semua, anbiya'ahum, pada para nabinya kaum. Fajibu, maka dijawab siapa kaum, bibayani ahkamiha, dengan keterangan hukum-hukumnya, asya', bibayani ahkamiha, dengan menjelaskan hukum-hukumnya asya'. Summa asbahu, kemudian menjadi siapa kaum, esaru, maksudnya menjadi siapa kaum, biha, dengan syai' itu kafirina, orang-orang yang ingkar. Bitarkihim, sebab meninggalkannya kaum, al-amala, pada mengamalkan, biha, dengan syai' asya. Karena pernah terjadi pada umat sebelumnya, ketika bertanya tentang segala sesuatu, dijawab ya hal tersebut, mereka ngengkel. Akhirnya mereka, orang-orang yang ingkar atas pertanyaan yang diajukan dengan jawabannya, justru mereka malah meninggalkan dari apa yang ditanyakan tadi, tidak mau dilaksanakan. Berdampak seperti itu. Maka udah di dalam agama ini ya, yang pernah saya katakan ada istilahnya ta'abudiyun wa ta'akulin. Ada ibadah, ada dalam syariat itu yang kaitannya dengan ta'abudi, ya, yang mana seorang hamba tugasnya hanya tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, selesai. Ta'abudiyun, contoh seperti perintah sholat 5 waktu, ya udah sholat. Gak perlu Anda tanya kenapa sholatnya harus begini sih, kenapa harus menghadap kiblat, kenapa harus takbiratul ihram, kenapa harus pakai lughatul arabiyah, ruku dan sebagainya. Gak perlu. Justru nanti akan memberatkanmu dan justru kau akan ingkar dengan sholat. Ngapain gua sholat? Gua menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nah, akan terjadi keingkaran dalam hati Anda. Maka
dalam syarat itu ada kalanya ta'abudiyun wa ta'akuliyun. Pergi haji itu ta'abudiyun, ya udah nggak perlu tanya ngapain kita lari-lari kecil dari mana Bukit Sofa sampai Marwah 7 kali bolak-balik muterin Ka'bah ngapain ya, paling batu cuma keserempetan ini lebih jauh ya kan, secara logika nggak main. Itulah syariat. Ada kalanya syariat ini tidak perlu main logika. Sami'na wa taat seorang hamba kepada sang Khalik, ya udah nurut hikmah ya, dan rahasia dari ibadah tersebut Allah yang akan berikan. Itu selesai. Ada juga memang syariat yang kaitannya dengan ta'akuliyun, yang secara logis bisa masuk akal, tidak bisa masuk akal ya. Hukum-hukum cabang biasanya furu yang kaitannya dengan akal, seperti tentang permasalahan fikih umumnya kebanyakan pakai akal ya. Terjadinya kenapa sekarang pandemi sekarang ini sebagian di awal-awal pandemi tidak mewajibkan sholat Jumat, karena memang kalau terjadi sholat Jumat akan terjadi penularan atau penyebaran COVID-19 lebih meluas dan sebagainya. Jadi sholat Jumat tidak diwajibkan. Nah, itu kan secara akal, masuk akal. Nggak sholat nggak apa? Sekarang sholat jamaah sopnya harus digelang, padahal Nabi suruhnya rapat. Kalau digelang bahaya, akan terjadi penyebaran COVID-19. Secara akal jadi nggak apa-apa. Seperti itu. Hak waris misalkan secara syariat laki-laki 2 perempuan 1, tapi yang laki-laki ridho nggak ngeliat adiknya perempuan kayak hidupnya susah, udah bagi rata aja lah, apa-apa. Secara akal masuk Jadi dalam syariat itu ada kalanya ta'abudiyun wa ta'akuliyun. Tetapi kaitannya dengan prinsip dalam syariat itu semuanya hakikatnya ta'abudi. Keimanan kita kepada Allah ta'abudi. Kita nggak melihat secara mata, ya. Beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar, itu kan satu keimanan, keyakinan yang nggak perlu masuk akal. Tetapi dalam syariat juga perlu akal. Ada yang akuliyun dalam hukum-hukum syar'i. Nah, biasanya dikaitkan dengan cabang daripada hukum-hukum syariat. Itu bisa berubah hukumnya, nah, tergantung ilat atau alasan-alasan yang tidak wajib, alasan bla 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 bla. Oh boleh, alasan bla 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 bla. Yang tadinya makan bangke ya nggak boleh, jadi boleh dengan keadaan tertentu. Nah, ini akal bermain dalam syariat ya. Namun dalam syariat tidak boleh akal-akalan. Kalau yang begitu repot ya, semua diakal-akalin. Bagaimana nih caranya biar barang ini jadi halal nih? Sebelumnya diakal-akalin, main datu pikinya tek ya. Mantasawwafa bigori tafaqquha bigori tasawwufin. Barang siapa yang belajar fikih perlu tanpa tasawuf, tapi sama sih ya. Masih ya. Tapi man tasawwafa bigori tafaqquh, orang yang tasawuf tanpa fikih sindik ya. Gue pengen betapa aja di gunung 40 hari kagak sholat wali kentut ya. Syariat kagak tahu, ibadah kagak bisa. Pengen jadi wali tanpa memahami syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada jalannya kayak begitu. Anda harus paham syariat dulu ya, baru merambah kepada ya dari syariat dengan mengikuti ajaran-ajaran suluk thariqah yang diajarkan guru-guru kita. Anda akan menikah baru syariat dulu. Nggak ada itu yang menjadi wali betapa 40 hari ya. Bisyik ya. Ya ilah Mayyadillah yasha, kecuali Allah, orang-orang yang Allah berkehendak dari kecilnya sudah Allah kehendaki jadi wali Allah, seperti Abdullah bin Al-Haddad atau Umar bin Al-Attas ya, dari perutnya itu wahid wali ya. Kalau kita wali kampret dia ya nggak ada itu. Jadi harus imbang, balance ya, antara syariat dengan akhlak. Tasawuf akhlak. Ini orang sekarang ini belum tasawuf itu sesat. Memang tasawuf ini ajaran para ulama-ulama abad di antara abad-abad ulama-ulama ya, kurun-kurun setelah tabi. Kalau zaman Nabi itu al-sufah ya, orang-orang yang memang hidupnya di emperan masjid Madinah ya, kerjaannya cuma nongkrong doang, bujok ya, ibadah dong. Ada jihad berangkat dapat, ada
yang ngasih sedekah para ahli sunnah. Sahabat-sahabat Nabi yang kerjaannya cuma nongkrong di masjid, nunggu job, bukan bahasa kitanya, bukan bahasa kasar ya. Bahasa sekarang kan job, wajib jihad, ayo berangkat jihad, mati syahid, ya. Makan, nunggu sumbangan. Nabi itu sering membagi sahabatnya makan bersama sahabat dan masyarakat ahli sunnah. Di antaranya Abu Hurairah, perawi hadis yang masyhur. Beliau adalah sahabat ahli sunnah. Ya hidupnya lillahi ta'ala, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya cuma ibadah, duduk sama Nabi, ngaji sama Nabi, jihad enggak makan ya. Siap tuh ahli sunnah ya. Para orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para ulama-ulama sufi ya. Sufi tasawuf itu akhlak. Ya. Tasawuf itu bukannya pakaiannya doang yang krewel-krewel. Ya pakaiannya dari wall, pakaian yang jelek, robek-robek, bukan. Ya itu cuman di antara bagian dia tidak menunjukkan tidak cinta dunia gitu. Cuma ya yang terpenting akhlaknya, akhlak para ulama salafus saleh. Di antaranya ya zuhud ya, zuhud tentang urusan dunia. Mana tadi? Majalah tidaklah menjadikan syar'a, maksudnya tidaklah menjelaskan siapa Allah min bahiratin dari onta wala saibatin dan juga tidak onta saibah wala wasilatin dan juga tidak onta wasilah wala hamid dan juga tidak onta hamid. Karena seperti halnya adanya siapa ahlul jahiliyah, orang-orang ahlul jahiliyah dulu itu yang aluna melakukan siapa ahlul jahiliyah pada jahil. Rawang riwayat siapa al-Bukhari, Imam Bukhari an Sa'id bin Musayyab, an Sa'id bin Musayyib al-Sawa ya. Nanti ada perbedaan dalam ulama hadis. Qala berkata sahabat Sa'id bin Musayyab, Musayyib, al-bahira itu adapun onta bahira. Itu allati anta yumnahu yang dilarang atau dicegah aparatuha susunya bahira. Litawagisi karena untuk beberapa berhala. Balayah Lubuha maka tidaklah janganlah engkau memeras pada bahira. Bala yahlibuha maka janganlah memeras pada bahira siapa ahadun seseorang minan nasi dari umat manusia. Ya, jadi bahira itu onta yang khusus susunya dihadiahkan buat berhala-berhala yang pada zaman jahiliyah. Basaibah itu adapun onta saibah itu alati angkatan yang ada basaibah itu yusibunaha diumbar atau diaman saibah lialihatihim karena berhala-berhalanya ahlul jahiliyah. Fala yahmilu maka janganlah dijadikan tunggangan alaiha atas saibah apa syai'un sesuatu onta yang khusus ya diubah untuk persembahan berhala. Wal wasilatu dan adapun onta wasilah apa sih wasilah?